Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattah ya Arif ya Fattah ya Arif ya Allah. Yang terhormat Ibu Kepala SD 2 Tampolo, yang terhormat Bapak Kepala SD 3 Tampolo, rekan-rekan Dewan Guru yang kami hormati. Terlebih dahulu mereka sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada semuanya nikmat yang terhingga, yang antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita semuanya bisa hadir dalam acara diseminasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak budaya progresif sesi berbagai modul 1-4 pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kuningan. Tak lupa sholat salam semoga semuanya tertulah limpah baik dan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, juga kepada semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, tentunya kita sebagai pendidik wajib mengembangkan inovasi-inovasi supaya anak kita lebih maju lagi. Untuk memulai acara ini, boleh bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, tentunya kita di sekolah ada yang memimpin, dan untuk acara selanjutnya itu sambutan dari Kepala SD 2 Tampolo. Pada yang kami hormati Ibu Karnasi MPDI, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Kepala SDN 3 Tampolo yang saya hormati, juga rekan guru yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan nikmat pada kita. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul dalam rangka diseminasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak yang bertemakan budaya positif yang bertempat di SD 2 Tampolo. Salawat beserta salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan tak lupa kita selaku umatnya yang senantiasa menanti syafaat jaga dia jaga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngarsos 2 orang, saya merasa bangga pas pindah ke sini disuguhkan dengan 2 orang lolos CGP. Alhamdulillah. Untuk itu Ibu mendoakan kepada CGP ini mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudian diluluskan, yang utama lulus, kemudian dapat mengajak temannya, jadikan
Akbar dan Pak Holis sebagai inspirasi agar dengan keilmuannya dapat mendongkrak teman-temannya yang masih belum mau mengikuti CGP. Insya Allah di SD 2 Tangkolo masih ada yang senior, yang junior masih banyak, ada tiga orang lagi yang mudah-mudahan dapat memberikan yang terbaik khusus untuk SD 2 Tangkolo, yaitu dengan adanya CGP yang sekarang memberikan inspirasi kepada yang 3 orang lagi, mudah-mudahan dapat mengikutinya. Barangkali yang dapat Ibu sampaikan cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikian tadi sambutan dari Kepala SD 2 Tangkolo yang cukup memberikan motivasi untuk kita semuanya supaya kita sebagai pendidik lebih maju belajar dan belajar lagi, tentunya demi masa depan anak-anak didik kita yang lebih cerdas, kreatif dan inovatif. Mendengarkan dan sama keserap pemaparan dari calon guru penggerak yang kedua, yaitu Ibu Akbarwati Kasa SPD. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan nikmat kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi aksi nyata program guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kuningan. Acara ini alhamdulillah kami di sini sebagai calon guru penggerak sudah berada pada titik modul 1.4, yaitu modul terakhir dari modul 1. Dan pada kesempatan ini kami selaku calon guru penggerak itu membuat pengimbasan kepada rekan sejawat atau yang ada di sekolah untuk memperkenalkan tentang budaya positif yang ada di sekolah. Sebelum ke materi, saya mengucapkan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di SD 2 Tangkolo. Yang terhormat Ibu Kepala SD 2 Tangkolo, Ibu Tanasi MPD. Yang terhormat Bapak Harim SPD, Bapak Kepala Sekolah SD 3 Tangkolo. Yang saya hormati para Ibu Bapak guru hebat yang ada di SDN 2 Tangkolo maupun di SDN 3 Tangkolo. Sekarang kita akan membahas tentang budaya positif. Sebelumnya, apa sih yang terbesit dalam Bapak Ibu semua tentang budaya positif? Budaya positif, kita kan sering dengar, apa itu budaya positif? Kebiasaan. Ya, kebiasaan. Dan yang baik. Ya, nah, terus ada hukuman, penghargaan, nilai kebajikan dalam budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Maka dari itu kuncinya adalah bagaimana kehebatan guru sebagai penuntun siswa dalam mengembangkan watak dan karakter murid
Guru hanya mengontrol dan menuntun mereka menjadi lebih baik tanpa mengubah kodrat yang mereka miliki. Pernyataan ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu guru hanya menuntun peserta didik untuk menumbuh kembangkan potensi yang ada pada dirinya, baik itu secara kodrat alam dan kodrat zaman. Kita sebagai guru itu harus melakukan pembelajaran berpusat pada anak, bukan pembelajaran yang berpusat pada guru. Kenapa kita harus melakukan berpusat pada anak? Karena kita kan tadi sudah sesuai dengan tujuan pendidikan, kita harus menuntut peserta didik untuk menemukan untuk dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Selanjutnya, konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif di sini akan kita presentasikan. Satu, tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Alhamdulillah, di sekolah SD 2 Nangkolo itu budaya positif sudah terlaksanakan dan ada kebiasaan-kebiasaan yang telah kita laksanakan. Contohnya itu program Zuhur Bersama. Selanjutnya ada setiap hari Jumat kita mengadakan sholat buka dan infak. Infak itu dipergunakan untuk apabila ada orang tua siswa yang meninggal, itu bisa kita lakukan untuk takziah, dan infak juga bisa kita pergunakan untuk memperingati hari-hari besar keagamaan. Selanjutnya, nilai budaya positif yang sudah diterapkan di SD 2 Nangkolo itu tentang saling menghormati. Kita menerapkan 3S, salam, senyum, sapa. Lanjut ke pembahasan pertama, itu pembelajaran dengan paradigma baru. Kita sebagai guru pada zaman revolusi sekarang ini harus mengubah paradigma lama ke dalam paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekarang kita sudah tahu ya tentang dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Sudah tahu Bapak Ibu dimensi profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ada 6. 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan. Ya. 2. 3. 4. 5. 6. Jadi kita harus mewujudkan pembelajaran paradigma baru itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita bisa melakukan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Selanjutnya berkebinekaan global. Di dalam satu sekolah itu kan kita bermacam-macam, terutama di sekolah kita yang ada 2 agama, yaitu agama Islam dan Kristen. Jadi setiap siswa diperbuat untuk saling menghormati. Kita tidak boleh melihat agama, ras, sukunya itu dari mana. Bahwa sudah di sekolah ini kita itu satu.
Selanjutnya bergotong royong. Bergotong royong di sini tidak hanya dilakukan di sekolah. Bergotong royong di sini bisa dilakukan di luar sekolah. Contohnya kita bekerja sama dengan pemerintahan desa untuk membuat desain. Sekarang kan kita musim kemarau, sebentar lagi musim hujan. Kita bergotong royong untuk membersihkan selokan-selokan yang ada di sekitar lingkungan kita, sekitar sekolah. Anak-anak boleh diajak untuk membersihkan selokan-selokan yang ada. Itu bergotong royong. Bergotong royong juga di sini kita harus menerapkan murid dengan guru, guru dengan kepala sekolah, dan kepala sekolah harus bisa bergotong royong dengan semua stakeholder yang ada di sekolah. Selanjutnya kreatif. Kita harus membimbing siswa untuk bisa menciptakan hal yang baru. Contohnya, kita memanfaatkan sampah yang ada. Dari sampah tersebut, kita membimbing siswa untuk contoh dari kertas, dari plastik kita bisa membuat bunga, bisa dijadikan bunga, hiasan dinding. Selanjutnya bernalar kritis, siswa diajak untuk peka terhadap isu-isu yang sekarang. Selanjutnya mandiri, siswa tidak boleh ketergantungan terhadap guru. Siswa harus belajar mandiri, bisa menyelesaikan masalah yang terjadi pada dirinya sendiri. Selanjutnya tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa sebuah penguatan positif, efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi maksudnya itu kita sebagai guru tidak boleh mengontrol peserta didik itu, karena yang bisa mengontrol peserta didik itu hanya dirinya sendiri. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk menjadikan peserta didik seperti A, seperti B, tapi peserta didiknya itu kan mempunyai kodratnya sendiri, mempunyai gaya-gayanya sendiri, tampilannya sendiri, dan kita di sini harus bisa memfasilitasi supaya bisa berkembang. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon di sini ada realitas kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrolnya itu realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, di sekolah itu bermacam-macam karakter dan bermacam-macam kebutuhan. Jadi kita harus bisa membedakan mana kebutuhan A, mana kebutuhan B, dan begitu juga murid kita di sekolah itu di kelas tidak mungkin sama untuk kebutuhannya. Selanjutnya, semua orang melihat yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, pendapat seseorang dengan pendapat seseorang lainnya itu berbeda. Nah, dari pendapatan berbeda tersebut kita harus bisa bermusyawarah, mendapatkan pendapat yang tujuannya sama. Nah, selanjutnya, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sudah dijelaskan tadi bahwa yang bisa mengontrol diri sendiri itu hanya diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kita harus bisa mempunyai pendapat yang utuh, tujuan hidup yang utuh.
menumbuhkan kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Selanjutnya kita pembahasan disiplin positif. Kata disiplin sudah tidak asing lagi didengar oleh kita. Apa sih disiplin itu? Taat pada aturan. Ada lagi tentang apa pengertian disiplin? Tadi kan disiplin. Menjalankan keteraturan. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi sebagai pendidik tujuannya kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin positif sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi perilaku manusia. Sekarang kita beralih ke motivasi manusia. Menurut Dios dalam bukunya disiplin ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang-orang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, disiplin ini jadi ada beberapa alasan untuk melakukan disiplin. Contohnya, ketika ada murid yang terlambat masuk kelas, kita kan patokan jam 7 itu sudah ada di sekolah ya. Ketika ada murid yang datang 7.15, itu apakah itu salah satu contoh disiplin atau bukan? Bukan? Ya. Dalam aturan kan sekolah itu kan menunjukkan jam 7 itu harus sudah ada di sekolah, yaitu itu bukan disiplin, ya. Mungkin saja alasan dari anak tersebut itu untuk imbalan atau benar. Nah, jadi seorang anak itu harus kita arahkan untuk disiplin, mengetahui aturan-aturan apa saja yang ada di sekolah dan apa sih efeknya, dampaknya apabila kalian tidak mematuhi peraturan tersebut. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama dan lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi untuk menentukan nilai-nilai kebajikan itu kita tidak boleh harus lepas dari agama, suku, bangsa, bahasa maupun dari latar belakangnya. Di sini saya mengambil contoh nilai kebajikan itu. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikannya itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi nilai kebajikan profil Pancasila itu sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Keterampilan hidup. Nilai kebajikannya itu dapat dipercaya,
lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5. 1. Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kita bisa lihat yang pertama itu bertahan hidup. Dalam kebutuhan dasar bertahan hidup itu salah satu contohnya untuk makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu termasuk kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Selanjutnya, kasih sayang. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, dan kerjasama. Di dalam kelas itu kita harus memberikan kebutuhan dasar untuk kasih sayang. Contohnya, apabila ada anak yang suka mengucilkan diri, contohnya anak lain sedang bermain, yang satu malah duduk di belakang kelas. Kita tanya, kenapa kamu tidak ikut bermain? Dari situ kan kita bisa mengetahui alasan anak tersebut melakukan itu. Jadi anak tersebut itu belum terpenuhi kebutuhan dasar manusia dengan rasa kasih sayang. Sebagai guru, kita harus memberikan kebutuhan dasar manusia, contohnya kasih sayang. Penguasaan di sini itu intinya untuk harga diri, keinginan untuk yang dianggap memimpin dan berprestasi. Selanjutnya, kebebasan. Kebebasan itu mandiri, memiliki pilihan, dan mencoba hal baru. Nah, mungkin saya tertarik dengan dasar manusia dengan kebebasan. Jadi di kelas itu kita itu harus membiasakan anak untuk mandiri. Jangan tergantung kepada kita. Contohnya, kelas saya ya khususnya. Ketika saya memberikan soal, anak tersebut langsung mengucapkan, "Bu, tidak bisa. Bu, bagaimana mengerjakannya? Bu, boleh mencontek?" Nah, di sini kita dituntut untuk memenuhi kebutuhan dasar dari anak tersebut, yaitu dengan kebebasan, yaitu dengan mandiri. Kita memberikan motivasi bahwa kerjakan apa yang kamu bisa dan jangan berkata tidak sebelum mencoba. Selanjutnya, kesenangan. Kesenangan ini bermain, humor, dan tertawa. Anak pada sekolah dasar itu kan begini untuk bermain ya. Kita bisa menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, belajar sambil bermain. Jadi di sini kita harus mencari metode-metode pembelajaran yang menarik untuk anak. Jadi jangan hanya menggunakan metode ceramah saja. Sekarang kan banyak revolusi baru untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi di sini itu ada 2 motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi
ekstrinsik itu berasal dari luar, sedangkan motivasi intrinsik itu berasal dari diri kita sendiri, dari dalam. Nah, contohnya motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Contohnya mungkin saya juga di sini masih salah ya. Di kelas saya menerapkan ini, wajib mengaji setiap hari. Apabila ada yang tidak mengaji, itu harus didenda 5.000 satu hari. Berarti kan anakku melakukannya itu keterpaksaan karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, anak itu contohnya itu melakukan kegiatan tersebut hanya menghindari hukuman dari ibunya. Nah, contoh tersebut itu contoh motivasi ekstrinsik. Sedangkan motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh motivasi intrinsik di kelas saya. Anak setiap hari Jumat, anak meminta kepada saya untuk, Bu, saya surat-surat pendek dong. Nah, itu kan termasuk motivasi intrinsik yang berasal dari diri anak. Jadi anak itu langsung dari diri anak ini sendiri untuk meminta membimbing dalam surat-surat pendek. Dan alhamdulillah kebiasaan budaya positif yang ada di kelas saya setiap hari Jumat itu melakukan hafalan bersama surat-surat pendek, dan saya alhamdulillah berkolaborasi dengan guru agama. Selanjutnya, apa sih hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu? Sekarang kita lihat hukuman. Hukuman itu sudah tidak asing ya didengar oleh kita. Apa sih hukuman itu? Sanksi, ya, sesuatu yang harus dilakukan dan mendapatkan sanksi tertentu. Jadi, ya, hukuman itu tidak terencana, secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik dan psikis. Jadi hukuman di sini itu sangat terkenang. Contoh dari masa lalu saya sedang berada waktu belakang ya, mungkin pengalaman beberapa tahun di belakang ketika sedang di SD. Saya di sana kelas 6 SD. Nah, ada seorang teman saya yang mengerjakan matematika di depan kelas karena dia tidak bisa, dan oleh gurunya itu, oleh wali kelas saya untuk bisa kami bahasa nama papa kelas istirahat. Nah, dia itu tidak bisa mengerjakan. Nah, lalu oleh wali kelasnya itu dilempar penghapus dan terkena kepalanya, dan akhirnya dia nangis. Jadi hukuman-hukuman seperti itu akan terngiang setelah kita dewasa sekarang ini, apabila sedang melakukan reuni, jadi bahasa perbincangan yang masih itu mengenai dihukum. Berarti kan hukuman itu menjadikan kita terngiang, membekas di hati. Selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi ini rencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, dan sikap guru selalu memonitor murid. Contohnya kita apabila setiap hari Senin murid harus berpakaian rapi, murid harus berpakaian lengkap, mulai dari topi,
pinggang, dan sepatu. Nah, apabila ada murid yang tidak mematuhi aturan tersebut, itu kan ada konsekuensinya. Jadi konsekuensi itu ya sikap guru selalu memonitor murid. Yang selanjutnya adalah restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Mungkin kita harus menerapkan restitusi ini di sekolah kita, karena kita tidak langsung menghukum murid apabila murid itu salah. Jadi kita harus mencari tahu dulu sebab akar permasalahannya itu apa, alasan dia tidak melakukan alasan dia melakukan kesalahannya itu apa. Nah, di sini saya mempunyai beberapa kasus. Kasus yang pertama, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, kasus ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Alasannya apa? Bisa nasdem Itu tidak bisa menjawab. Ya, jadi guru memberikan hukuman harus angkat kaki satu. Jadi tidak angkat kaki satu. Tidak salah kesalahan hukuman itu tidak bermasalah. Selanjutnya, Maaf ya, karena ini kan anak itu karena tidak bisa menjawab. iya, Sementara itu hukumannya berupa fisik. Iya. Tidak nyambung gitu Ya, ya. ya, betul. selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kenapa hukuman? Sekarang kita sudah mengetahui ya antara apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Di sini posisi guru itu ada 5 posisi. Yang pertama sebagai penghukum, pemantau, manajer, pembuat merasa bersalah, dan teman. 5 posisi yang pertama itu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam hati. Biasanya guru yang menerapkan posisi penghukum ini berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kan di situ ada penekanan hukuman ya. Selanjutnya, kamu selalu saja salah. Itu sebagai posisi kontrol penghukum. Tadi kan sudah dijelaskan posisi kontrol penghukum itu sangat tidak sesuai, tidak boleh, karena dampak dari hukuman tersebut itu akan membekas walaupun sudah beberapa puluh tahun yang lalu. Mungkin Bapak Ibu di sini juga mempunyai masih terngiang bagaimana perlakuan guru zaman dulu waktu Bapak Ibu sekolah. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan kepingingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan
kecewa sekali dengan kamu. Nah, jadi pembuat merasa bersalah ini dampaknya akan rendah diri, peserta didik akan rendah diri, tidak percaya diri dan kurang motivasi untuk melakukan suatu hal. Jadi apabila anak yang mendapatkan pembuat merasa bersalah itu tidak mau mengambil keputusan, jadi takut salah, masalah saya melakukan GT, alimah dengan cara dibela guru misalnya. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau berdampak positif. Berdampak positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan peserta didik atau murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, posisi kontrol sebagai teman di sini, jadi mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan murid, tetapi dampak negatifnya itu murid akan melunjak, tidak akan mandiri, ketergantungan pada guru tersebut. Tadi kan contohnya apabila anak itu sudah merasa nyaman dengan satu guru, dia akan selalu mendengarkan guru itu, tidak akan mendengarkan guru yang lain. Selanjutnya, sebagai pemantau. Memantau berarti itu mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi pertanyaan yang sering muncul dalam posisi kontrol pemantau itu, apa yang telah kamu lakukan? Berarti kan apa yang telah kamu lakukan. Jadi anak itu sudah mengetahui konsekuensinya itu seperti apa apabila mereka melakukan kesalahan. Selanjutnya, posisi sebagai manajer. Manajer yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, posisi manajer ini termasuk posisi kontrol yang sangat ideal, karena di sini guru mempertanyakan terlebih dahulu apa sih alasan mereka membuat satu kesalahan dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya tersebut. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita sebagai manajer hanya membimbing atau menawarkan solusi-solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di sini ada beberapa contoh penerapan posisi kontrol. Contoh yang pertama, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu termasuk ke dalam posisi kontrol menghukum. Selanjutnya, berapa kali
ibu bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, dari kasus tersebut itu, posisi kontrol gurunya itu sebagai pembuat merasa bersalah. Dan apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu termasuk salah satu contoh sebagai manajer. Nah, di sini posisi kontrol apakah kita sebagai guru untuk menyelesaikan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk ke dalam posisi kontrol apa? Membuat merasa bersalah. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa? Hukuman, pemantau, pembuat berdasar bersalah, pemantau. Ya. Sekarang kita keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi, keyakinan kelas merupakan kesepakatan antara murid dan guru, sedangkan peraturan berasal dari satu pihak saja. Biasanya yang dibuat oleh guru itu sebuah peraturan. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dan berupa nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Di kelas saya, khususnya di kelas 3, sudah melakukan membuat keyakinan kelas. Sedangkan keyakinan kelas untuk kelas 3 itu saling menghormati, menjaga kebersihan, patuhi aturan, selalu jujur, dan menjaga keamanan. Nah, untuk membentuk keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, dan semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini dokumentasi saat kelas 3 sedang membuat keyakinan kelas. Yang pertama, saya memberikan pemahaman apa sih keyakinan kelas itu dan bagaimana cara membuatnya. Selanjutnya setelah itu saya membagikan kertas post-it dan anak-anak mulai menuliskan keinginannya yang ada di kelas. Setelah menuliskan, anak-anak disuruh untuk menempelkan ke depan keyakinan-keyakinan apa saja yang mereka inginkan. Setelah itu, saya memilah keyakinan kelas dan menyatukan keyakinan kelas yang sesuai. Contohnya, ada yang menuliskan menjaga kebersihan, terus tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kata tidak boleh itu kan tidak positif ya. Dalam keyakinan kelas itu jangan ada kata tidak.
Jadi dirubah menjaga kebersihan. Dan setelah beberapa langkah yang mau melakukan pembuatan keyakinan kelas, jadilah keyakinan kelas 3 SDN 2 Tangkol. Di mana itu yang berisi 1. Saling menghormati, menjaga kebersihan, patuhi aturan, selalu jujur, dan menjaga keamanan. Selanjutnya itu tentang segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Saya juga baru mengetahui setelah saya belajar di modul 1.4 ini. Jadi segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi itu ada beberapa langkah. Yang pertama itu tentang menstabilkan identitas. Langkah pertama ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Biasanya yang kita disebutkan itu berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak juga pernah melakukan hal tersebut. Dan ibu, bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi menstabilkan identitas itu kita berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita memberitahu kepada murid bahwa kesalahan adalah proses pembelajaran. Selanjutnya tentang validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tersebut. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dalam langkah ini, dalam memvalidasi tindakan itu kita menanyakan alasan peserta didik melakukan tindakan seperti itu. Dan selanjutnya yang terakhir menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, dalam langkah ini kita mengulas kembali, mengingatkan kembali apa sih keyakinan kelas yang kita telah buat. Apakah perbuatan anak tersebut itu melanggar keyakinan kelas kita? Nah, kita bisa menanyakan apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Di sini saya mempunyai salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang ada di kelas 3. Kasusnya itu pada saat ulangan harian terlihat ada seorang siswa yang bernama Aldi mengambil pensil yang sedang dipakai oleh teman sebangkunya yang bernama Fajar. Setelah itu mereka saling dorong untuk merebutkan pensil tersebut. Jadi ini asal mula permasalahannya. Jadi Alwi mengambil pensil yang sedang dipakai oleh Fajar. Setelah itu saya menyuruh mereka untuk menemui saya di ruangan perpustakaan.
Jadi saya menanyakan alasan kenapa Aldi mengambil pensil yang sedang dipakai oleh Fajar, dan Aldi menjawab karena saya tidak membawa pensil. Ya. Jadi alasannya itu karena tidak membawa pensil itu semalam tidak belajar Bu, katanya gitu. Jadi peralatan-peralatan untuk belajarnya itu tertinggal dalam tas yang satunya. Selanjutnya kita mencari solusi bersama untuk mengatasi permasalahan ini. Selanjutnya berkaitan tentang kita mengulas kembali tentang keyakinan kelas yang telah kita buat. Jadi dari permasalahan ini, jadi Aldi itu melanggar keyakinan kelas saling menghormati. Ini respon dari peserta didik. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ibu yang memberikan pertanyaan. Ya, mungkin materi intinya sama. Materi intinya sama, hanya mungkin ini adalah satu waktu setelah 12 atau semakin Ramadan dengan cara yang kita sisa satu orang yang mungkin anak perwakilan. Yang pertama saya tertarik tadi dengan awal pembicaraan tentang pembelajaran agama. Bahwa di SD Batak itu terdiri dari dua agama, yaitu agama Islam dan agama Kristen. Nah, kaitan dengan sebagai ini ketika pembelajaran ya mungkin agak sedikit menyimpang, tapi kadang-kadang di sini ada juga guru nanti akan berfungsi sebagai manajer sekolah, mudah-mudahan dari program itu akan bisa menjadi manajer sekolah atau dari kepala sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua sebagai manajer kelas. Dan itu teknik dalam pembelajaran ketika pelajaran agama nih, orang yang non muslimnya itu apakah mengikuti atau memang cara belajarnya gimana gitu untuk memenuhi kurikulum yang sudah dibuat untuk memenuhi kebutuhan siswa yang luar agama, biasanya itu yang pertama. Yang kedua, ini toleransi tadi ya, bahwa dengan ada tadi bukan ketika tadi itu berarti kan seluruh pihak pelajar itu ada
membuat kesepakatan kelas. Nah, itu untuk ini sering muncul di PKD kalau dulu sekarang mah diskusi ya, itu sering muncul begitu. Diupayakan di kesepakatan kelas itu ada. Bagaimana sih tentunya muncul ketika ada dua agama gitu kan, misalnya toleransi antar umat beragama. Ini diarahkan ketika karena tadi juga agak susah ketika misalnya anak harus diarahkan ini ada kesempatan kelas karena kita ada dua agama harus bagaimana, jangan sampai terjadi bullying kan begitu. Jadi kita harus setuju. Ini saran ya, macam itu. Yang kedua tentang disiplin positif. Artinya disiplin itu nanti belajar. Pemahamannya ketika kita itu justru upacara itu harus disiplin. Guru siap, gitu kan ya. Nah, itu juga belajar, tapi belajar tentang bukan bersebaran. Tapi saya beringat nih, mungkin Pak Totong yang boleh paham. Saya ingat orang Jawa. Sidi loro telu papat meliluno, ya kan? Genggai sing kok mirengake guru undak ora bisa. Sementara guru dulu bagatnya duduk siap. Tapi pada kenyataannya sekarang tidak boleh seperti itu. Kadang-kadang tidak mau, tapi memperhatikan. Nah, berarti di sini juga ada pelajaran seperti itu baru. Nah, ini juga perlu disikapi oleh kita semua. Jadi tidak seharusnya anak duduk siap, tidak apa. Tapi kadang-kadang ada karakternya yang tidak mau, tapi memperhatikan. Ketika ditanya, bisa. Berarti anak itu tidak memperhatikan berarti hal yang berbeda tadi ya. Nah, kemudian yang terakhir tadi kalau bisa diedit karena itu kita sekarang dikirimkan. Ketika penyelesaian masalah tadi masalah itu anak itu dipanggil ke perpustakaan. Seharusnya diambilnya ke bank BP bimbingan karena tidak ada, tolong tambahkan. Karena kita dipanggil ke perpustakaan karena di sekolah kami belum ada bank BP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang telah memberikan masukan. Tadi kan bagaimana sih cara pembelajaran agama ketika di kelas itu ada dua agama, apakah yang satu yang non muslim itu keluar atau yang jadi diam di kelas. Nah, di sini kebetulan itu kelas 2 Pak, yang beda agamanya itu. Jadi ketika pembelajaran agama itu anak itu tetap di kelas, tetapi mengerjakan LKS yang lain seperti kan ada modul nih Pak. Jadi mengerjakan tugas-tugas yang lainnya. Mungkin akan diperlihat Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menambahkan barangkali toleransi dan kebetulan di Kementerian Agama juga ada moderasi beragama itu sangat kompleks sebetulnya untuk dilaksanakan, dan kebetulan saya sebagai guru pendidikan agama Islam mengajar semua jenjang, otomatis di mana ada anak atau siswa yang agamanya lain dengan yang saya ajarkan, saya tanya dulu, nah kamu mau ikut di kelas atau mau keluar? Itu saya salah sekali dikatakan bahwa menjadi kamu harus terus, tidak mungkin ya. Nah, kamu mau di kelas atau mau di luar? Katanya mau di dalam aja, ya. Tapi kamu jangan sampai terganggu, apalagi nanti anak tersebut ya, ketika saya menjelaskan tentang keyakinan bahwa agama Islam itu agama yang paling baik, anak tersebut mengatakan ke orang tuanya sehingga terjadi hal yang menginginkan tapi maaf, saya sedang menjelaskan tentang agama yang sangat anut dan diberikan kepada teman kalian yang menurut agama Islam. Jadi jelas, dan memang kadang-kadang anak tersebut ikut. Saya pembukaan baca syahadat, dia baca syahadat. Baca surat pendek dia ikut. Dia apa? Dan saya berharap dengan adanya anak tersebut di sana, berharap
suatu hari nanti anak tersebut mendapatkan hidayah. Mungkin anak tersebut sekarang masih ikut orang tua atau apa, dan itu yang saya alami. Dan kalau dulu itu ada yang mau bayar zakat fitrah, zakat fitrah ada, tapi saya tidak terima karena bukan kewajiban mereka. Intinya kalau bagian pendidikan agama Islam, saya anak tersebut diberi kebebasan mau di luar atau mau di dalam. Itu saja. Dan untuk toleransinya barangkali untuk toleransi mungkin sekedar menambahkan kalau sedang keyakinan keras. Untuk yang keras saya berarti silakan saja difasilitasi, ditampung, bukan tampung, tempelkan saja. Oh ternyata yang non-muslim itu juga ditempelkan. Jangan sampai jangan dibutulkan sampai jadi waktu kudu jamaah non-muslim tidak. Itu sebagai manajer memfasilitasi semua yang keanekaragaman yang ada di dalam kelas. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti begini ya, berarti saya juga kan alumni sini Pak. Sama ketika saya juga sekolah, berarti kan ada teman saya kelas itu satu orang Kristen, katakanlah orang Madras Sudin nama si Acun. Acun Sudin kan itu agama. Tapi ketika Pak Ipin mengajar agama, sama ikut Pak, sama ikut. Dan alhamdulillah sekarang masuk Islam. Terima kasih Bapak yang telah mendapatkan. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang disediakan saya ikut dalam kegiatan ini. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan atau konfirmasi barangkali sebagian. Yang pertama kaitan dengan TGP. Kadang bukannya saya tidak paham gitu ya. Yang kedua tidak bisa ikut karena tidak bisa IT. Barangkali untuk kali ini saya kurang paham gitu ya. Karena mungkin saja tidak bisa IT mungkin, tapi ada juga yang sebagian bisa tapi tidak bisa mengikuti. Mengapa? Karena terbatas oleh usia. Barangkali begitu. Itu mungkin sekedar konfirmasi. Mohon maaf kalau saya salah, mohon koreksi. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang disediakan saya ikut dalam kegiatan ini. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan atau konfirmasi barangkali sebagian. Yang pertama kaitan dengan TGP. Kadang bukannya saya tidak paham gitu ya. Yang kedua tidak bisa ikut karena tidak bisa IT. Barangkali untuk kali ini saya kurang paham gitu ya. Karena mungkin saja tidak bisa IT mungkin, tapi ada juga yang sebagian bisa tapi tidak bisa mengikuti. Mengapa? Karena terbatas oleh usia. Barangkali begitu. Itu mungkin sekedar konfirmasi. Mohon maaf kalau saya salah, mohon koreksi gitu ya. Yang kedua kaitan dengan motivasi. Ini nanti yang dijawab oleh siapa saja. Saya tidak mengarahkan untuk Bapak saja. Kaitan dengan motivasi itu kan ada dua, katanya ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Nah, kaitan dengan motivasi intrinsik, bagaimana cara dan langkah untuk menemukan motivasi intrinsik, terutama kaitannya dengan pembelajaran, yaitu literasi dan numerasi. Karena sampai saat ini
bukan sampai saat ini ya, masa-masa sekarang rasanya sangat menurun sekali kaitan dengan literasi berkaitan dengan pembelajaran. Bukan berarti anak itu literasinya kurang, banyak anak-anak banyak literasi, tapi literasinya hal-hal yang di luar pembelajaran, terutama baca WA, baca Facebook dan sebagainya. Nah, bagaimana memberikan motivasi kepada anak supaya motivasinya terarah pada literasi pembelajaran. Yang selanjutnya kaitan dengan pembelajaran diferensiasi. Tadi Bu Elis mengatakan harus banyak pendekatan dan sebagainya. Nah, langkah apa dan bagaimana caranya untuk melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi? Mohon pencerahannya. Yang selanjutnya, Bu Elis juga mengatakan bahwa kita tidak bisa memaksakan anak untuk bisa melakukan sesuatu yang tidak dia sukai. Sementara target kurikulum menuntut kita sebagai guru untuk menuntaskan kurikulum tersebut. Nah, bagaimana pendapat Bapak dan Ibu semua untuk menyikapi hal tersebut? Mohon pencerahannya juga. Yang terakhir, barangkali kaitan dengan keyakinan dan kesepakatan kelas. Bagaimana menyikapi siswa yang selalu melakukan kesalahan, padahal sudah ada kesepakatan kelas. Padahal itu kesepakatan kelas sudah dibuat bersama. Nah, perlukah hukuman diberikan kepadanya? Itu barangkali yang disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama kan tadi tentang mengapa tidak bisa melakukan pendaftaran CGP, sedangkan orang senior juga tidak menutup kemungkinan bahwa beliau juga bisa tentang IT. Mungkin itu kembali lagi ke peraturan ya Pak, itu sistem. Jadi sistem dari atas sudah yang mendaftarkan CGP itu harus 50 tahun ke bawah. Jadi untuk yang 50 tahun ke atas itu tidak bisa melanjutkan untuk mendaftar sebagai calon guru penggerak. Nah, kembali lagi tentang sistem kita di bawah di sini itu tidak bisa. Seberapapun kita kesal, seberapapun kita ingin mengikuti, kalau sistemnya sudah menolak, ya apa boleh buat. Mungkin untuk tahun-tahun berikutnya kita bisa memberi masukan kepada Kemendikbud, BPGP untuk mengubah sistem. Ini kan 50 tahun ke atas juga, mungkin beliau mahir dalam IT, kenapa tidak bisa? Sedangkan pendidikan itu cuma 6 bulan. Kalau 50 tahun, beliau sedang 50 tahun dan masa pensiunnya itu 60. Kan ada 10 tahun lagi. Nah, mungkin itu jadi bahan evaluasi buat kita apabila ada BPGP, kenapa tidak untuk mengusulkan seperti itu. Selanjutnya tentang berdiferensiasi. Bagaimana sih langkah-langkah untuk pembelajaran berdiferensiasi? Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang mau menambahkan. Maaf sebelumnya, karena yang saya tahu memang di modul 1.4 itu belum sampai ke pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu di modul 2. Jadi bukan saya, maksudnya saya kan sudah mempelajari modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, walaupun belum sepenuhnya menguasai, tapi setidaknya mengenal tentang pembelajaran berdiferensiasi.
langkah-langkah untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi atau tentang menumbuhkan motivasi siswa di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Literasi numerasi. Langkah dan cara dan langkah untuk melakukan pembelajaran diferensiasi. Ya. Tadi pembelajaran berdiferensiasi juga itu pembelajaran berdiferensiasi itu dilatar belakangi atas kodrat zaman dan kodrat alam pada anak yang berbeda, bahwa setiap anak itu mempunyai potensi yang tidak sama. Makanya untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi terlebih dahulu kita harus mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Misalnya tadi yang kata Bu Elis bilang bahwa tidak semua anak membutuhkan sikap belajarnya auditory misalnya. Ada yang kinestetik, ada yang visual. Nah, bukan berarti dengan berkaitan dengan ketuntasan kurikulum ya Pak ujung-ujungnya. Bukan berarti dengan pembelajaran berdiferensiasi yang harus mengikuti minat bakat anak nanti target tidak tercapai, karena capaian pembelajarannya sama, target kurikulumnya sama. Pembelajaran berdiferensiasi itu cuma caranya saja, cara kita metode mengajarnya yang berbeda. Misalnya di dalam satu kelas itu ada kelompok melalui identifikasi ada 3 anak yang visual, auditory, dan kinestetik. Nah, kita itu membuat metode pembelajaran, 3 metode pembelajaran di dalam satu waktu pembelajaran. Konsekuensinya kita akan lebih susah, lebih ribet untuk guru. Tapi kembali lagi kepada prinsip pembelajaran terutama kurikulum merdeka, bahwa pembelajaran itu harus berpihak kepada anak. Jadi wayah namun orang jadi lebih susah, tapi anak-anak jadi lebih kebutuhan belajarnya jadi lebih tercover gitu. Jadi misalnya anak yang gaya belajarnya kinestetik, berarti berikan dia pembelajaran melalui permainan. Kemudian yang auditori berarti berikan dia melalui video atau MP3 misalnya, atau melalui nyanyian atau melalui ceramah. Banyak berbagai hal itu esensi dari pembelajaran berdiferensiasi. Bukan berarti karena anak tidak minat terhadap ini, maksud tidak minatnya bukan berarti terhadap capaian pembelajarannya, karena capaian pembelajarannya sendiri tetap harus dicapai, hanya caranya saja yang berbeda. Itu jawaban saya mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang mengenai bagaimana menumbuhkan minat anak terhadap literasi. Kebetulan saya sudah mempelajari PMM mengenai topik literasi di sekolah. Yang saya temukan untuk agar anak menumbuhkan minat intrinsik menumbuhkan minat intrinsik anak terhadap motivasi intrinsik anak terhadap literasi itu yang saya temukan di modul, bahwa ciptakan dulu lingkungan berliterasi, diantaranya dengan memperbanyak tempelan poster, tempelan, selain dengan memperbanyak buku-buku yang memang diminati oleh anak. Karena biasanya yang kita temukan di sekolah itu biasanya buku-buku di perpustakaan itu tidak menarik minat anak. Gambar-gambarnya kurang, kebanyakan tulisannya juga kecil-kecil. Biasanya anak kan lebih suka dengan gambar yang warna-warni, tulisan yang besar-besar, biasanya seperti itu. Kemudian menciptakan lingkungan berliterasi itu bukan hanya di kelas saja, tetapi dari mulai gerbang masuk sekolah itu sampai berbagai sudut itu harus berliterasi, harus dari gerbang misalnya selamat datang di SD Negeri 2 Tangkolo, misalnya seperti itu. Mari kita belajar. Jadi dengan setiap hari anak melihat, dengan sendirinya anak akan membaca. Begitu juga dengan di setiap sudut, di selasar, bahkan kita yang saya temukan ya,
ketika berbagi praktik baik dengan teman-teman, bukan hanya di Kuningan tapi kita kan sudah ada medsos ya, jadi kita bisa berbagi praktik baik dengan teman-teman di seluruh Indonesia. Mereka bahkan itu membuat sudut-sudut baca itu bukan hanya poster yang ditempel, tapi membuat mural atau gambar-gambar yang dilukis sendiri antara guru dengan anak. Itu salah satu cara untuk menumbuhkan motivasi intrinsik, menumbuhkan mereka berliterasi. Itu menurut saya. Tapi kalau misalnya ada pendapat dari rekan-rekan lain, silakan. Disampaikan bahwa kita harus ada PBM, penelusuran bakat dan minat. Anak aku berbagi mama, ya hanya seperti itu. Jadi menurut nanti kurang sok arah kena sesuai dengan bakat dan minat dari kita ilmunya. Barangkali itulah sebagai tambahannya. Terima kasih. Terima kasih kepada para guru hebat yang telah berkolaborasi dengan baik. Sekian pemaparan dari saya. Semoga kita semua dapat menciptakan budaya positif yang harus sesuai dengan sekolah kita dan menciptakan suasana yang nyaman untuk peserta didik. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan kamu dapat mengubah dunia. Kita harus terus tergerak, bergerak, dan menggerak. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak, berikan aplaus untuk Bapak. Desimasi aksi nyata dari calon guru penggerak, banyak sekali pengalaman yang bisa kita dapatkan pada kesempatan siang hari ini. Sebagai guru tentunya kita harus lebih maju, belajar supaya tidak tertinggal, ya, tidak terdahului oleh anak didik kita. Saya sebagai moderator pada kesempatan kali ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.